Pada tanggal 20 September 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam penegakan hukum. Hari itu menjadi tonggak penting, menandai dimulainya era baru yang penuh harapan bagi sistem hukum dan keadilan di tanah air. Di tengah dinamika politik dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah baru diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menepati janji kampanye untuk mereformasi Polri. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menegaskan komitmen untuk membangun institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat. Langkah ini menjadi sorotan publik dan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Komite Reformasi Kepolisian resmi dibentuk, menandai respons nyata atas tuntutan publik untuk menghadirkan polisi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Pembentukan komite ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan mendasar dalam tubuh Polri. Usulan pembentukan komite ini datang dari Gerakan Nurani Bangsa, sebuah gerakan moral yang diisi oleh tokoh lintas iman seperti Sinta Nuriyah Wahid dan Quraisy Shihab. Kehadiran mereka membawa semangat persatuan dan keberagaman, serta memperkuat legitimasi komite di mata publik. Presiden Prabowo langsung menerima usulan ini sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Dialog terbuka antara istana dan masyarakat menjadi fondasi utama perubahan besar ini. Pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai organisasi dalam proses perumusan kebijakan, memastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Komite ini bertujuan memperkuat, bukan melemahkan Polri. Reformasi yang diusung mencakup perubahan menyeluruh, mulai dari kultur kerja, sistem rekrutmen, hingga kerangka hukum yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian. Semua dilakukan demi membangun institusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Undang-undang lama yang mengatur kepolisian dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penyesuaian dan revisi regulasi menjadi langkah mutlak yang harus diambil agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan modern. Komite diberi mandat luas untuk merumuskan solusi komprehensif, mulai dari perbaikan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, hingga penguatan akuntabilitas. Semua upaya ini dilakukan demi masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Kini, publik menanti cetak biru reformasi yang diharapkan mampu mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Harapan besar tertuju pada langkah-langkah nyata yang akan membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah dinamika pembentukan komite reformasi yang menjadi sorotan publik, pemerintah berupaya mencari sosok yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan menjaga integritas proses perubahan. Nama Mahfud MD pun mencuat sebagai kandidat utama. Dikenal luas sebagai tokoh hukum yang tegas, berani dan berpengalaman dalam menghadapi tantangan besar di ranah pemerintahan. Pemerintah secara resmi mengajak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang reputasinya tak diragukan, untuk bergabung dalam tim reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Ajakan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam memilih figur berintegritas tinggi, yang diyakini mampu menjaga proses reformasi tetap berada di jalur yang benar dan transparan. Mahfud MD, yang dikenal vokal dan kritis terhadap berbagai kebijakan, kini dirangkul demi kepentingan bangsa, melampaui skat politik dan perbedaan pandangan demi tercapainya tujuan bersama. Keterlibatan Mahfud diharapkan menjadi jembatan yang memperkuat dialog antara pemerintah dan kelompok kritis masyarakat, sehingga aspirasi publik dapat lebih didengar dan diakomodasi. Publik pun menyambut positif langkah ini, menilai Mahfud sebagai sosok yang mampu menjaga agar reformasi berjalan sesuai koridor hukum dan nilai-nilai keadilan. Panggilan tugas ini bukan hanya untuk Mahfud MD secara pribadi, tetapi juga menjadi simbol harapan masyarakat luas, agar reformasi Polri benar-benar menyentuh akar persoalan, membawa perubahan yang nyata, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pemilihan Mahfud MD adalah langkah strategis. Pengalamannya sebagai akademisi, ketua MK, dan Menko Polhukam memberinya pemahaman menyeluruh soal hukum dan keamanan. Integritas dan keberaniannya membuatnya dihormati, bahkan oleh lawan politik. Mahfud MD, kini di luar kekuasaan formal, diharapkan memberi objektivitas dan kredibilitas pada komite.
Kehadirannya menjamin suara masyarakat sipil didengar. Ia diharapkan menjadi kompas moral dan pengarah diskusi tim. Pemerintah menegaskan, reformasi Polri adalah proyek kenegaraan, bukan sekadar agenda politik. Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian berlangsung cepat dan terukur. Draft keputusan Presiden sebagai dasar hukum sudah rampung. Komite akan diisi tokoh beragam mantan petinggi Polri, akademisi, Kompolnas, aktivis, hingga Komnas HAM. Keragaman ini memastikan semua perspektif terwakili. Seleksi anggota dilakukan hati-hati demi kredibilitas tim. Susunan lengkap tim segera diumumkan Presiden Prabowo. Publik menanti, menakar seberapa serius reformasi yang akan dijalankan. Komite Reformasi bertugas mengkaji ulang secara menyeluruh institusi Polri. Fokus utama menelaah tugas, wewenang, kedudukan, dan ruang lingkup Polri. Komite akan mengevaluasi posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan dan mekanisme pengawasan. Tugas Polri yang terlalu luas akan dikaji ulang, termasuk kemungkinan pelimpahan fungsi administratif ke lembaga lain. Hasil kajian akan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret untuk Presiden. Rekomendasi ini menjadi cetak biru reformasi dan dasar perubahan legislasi. Misi ini akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Puncak kerja komite adalah perubahan pada landasan hukum Polri. Proses ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan upaya besar untuk membangun institusi kepolisian yang lebih modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap pasal yang dibahas membawa harapan baru bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Rekomendasi mereka diharapkan menjadi fondasi revisi UU Kepolisian yang sudah usang. Komite bekerja keras menelah setiap aspek, memastikan aturan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tuntutan publik, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan HAM harus terwujud dalam undang-undang baru. Suara masyarakat yang menginginkan perubahan nyata menjadi pendorong utama dalam proses revisi ini. Pengawasan internal dan eksternal Polri harus diperkuat, agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengawasan yang transparan akan menjadi kunci kepercayaan publik. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan ke dalam pasal-pasal yang jelas dan mengikat. Setiap masukan dari warga menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan aturan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Komite wajib membuka dialog publik seluas-luasnya, agar proses revisi berjalan inklusif dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat legitimasi undang-undang yang dihasilkan. Undang-undang baru harus menempatkan Polri sebagai bagian masyarakat sipil, bukan entitas di atasnya. Polri harus hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan sekadar penegak hukum. Keberhasilan komite akan membuka jalan bagi wajah baru Polri, institusi yang dipercaya, dicintai, dan benar-benar melayani masyarakat Indonesia. Komite Reformasi dan ajakan kepada Mahfud MD menandai fajar baru bagi Polri. Ini bukti keseriusan pemerintah membenahi institusi secara sistematis dan inklusif. Harapan publik, komite menghasilkan rekomendasi transformatif, bukan sekadar perubahan kosmetik. Reformasi harus menjawab isu kekerasan, arogansi, dan praktik koruptif di tubuh Polri. Tujuannya, Polri yang profesional, humanis, dan dicintai masyarakat. Kita semua punya peran mengawal proses ini dengan masukan dan pengawasan kritis. Jalan reformasi telah terbuka, harapan untuk Polri yang lebih baik kini menyala.